Selamat datang kembali di sesi penelusuran mendalam kami. Halo. Hari ini kita mau fokus ke satu bab spesifik ya dari buku Transformed, bab 46. Betul. Ini menarik banget karena isinya soal keberatan-keberatan yang munculnya malah dari dalam tim produk dan teknologi sendiri. Ya justru dari internal ya. Heeh. Pas perusahaan lagi mau coba transformasi ke model operasi produk gitu kan. Oke deh, mari kita coba bedah ini ya. Kenapa ini penting? Ya karena sering banget tantangan perubahan itu datangnya justru dari orang-orang yang kita harapkan ngejalaninnya. Tepat sekali. Dan keberatan internal ini sebenarnya wajar kok. Bahkan ketika timnya sendiri pengen perubahan itu terjadi. Oh gitu ya? Iya. Jadi ini bukan kayak penolakan dari luar gitu. Tapi lebih ke ya gesekan internal, ada kekhawatiran, atau mungkin salah paham aja di dalam tim inti. Ya tim produk, desain, sama engineering itu. Oke. Jadi penting banget buat kita ngerti dan ya coba atasi ini biar transformasinya lancar, nggak cuma jadi wacana doang. Setuju. Nah, keberatan pertama nih yang kayaknya umum banget dan disebut juga di sumber Anda, tim kami nggak punya waktu buat product discovery. Kami terlalu sibuk bangun dan rilis fitur. Ini kayaknya keluhan abadi ya. Haha, ya bisa dibilang gitu. Tapi yang menarik tuh gini, perspektif ini tuh seringkali malah ya keliru kalau kita lihat jangka panjangnya. Oh ya, gimana tuh? Tim yang udah katakanlah matang ya, mereka malah ngerasa nggak punya waktu untuk nggak melakukan discovery. Aneh kan? Lo kok bisa? Ya karena produk discovery itu lewat bikin prototipe cepet, terus tes ke pengguna, itu sebenarnya malah ngirit waktu dan ya sumber daya juga. Kan kita jadi nggak buang-buang waktu ngebangun fitur yang salah atau yang nggak ada dampaknya. Oke. Masuk akal. Jauh lebih murah dan cepet kan nguji ide daripada bangun fitur utuh yang ujung-ujungnya dibuang. Nah, soal sibuk rilis tadi, model produk yang efisien tuh justru dorongnya rilis kecil-kecil tapi sering. Lewat CI/CD, otomatisasi tes gitu. Hmm. Jadi itu bukan buang-buang waktu, tapi ya investasi cerdas aja buat ngurangin risiko sama naikin kualitas. Jadi ironis ya, justru nggak discovery itu yang bisa jadi buang-buang sumber daya nanti. Oke, paham. Terus gimana soal keluhan pemberdayaan? Kayak kita nih ngerasa nggak bener-bener dikasih kuasa. Banyak banget dependensi antar tim, jadi susah gerak. Atau yang ragu-ragu gitu. Nggak jelas nih keputusan mana aja yang boleh kita ambil sendiri. Nah, gimana nyikapinnya? Nah, soal dependensi yang tinggi itu, seringnya sih itu gejala ya. Gejala dari masalah yang lebih dalam. Oh, contohnya? Ya, bisa jadi desain topologi timnya kurang pas, atau, nah ini sering nih, utang teknisnya, technical debt, udah numpuk banget. Technical debt. Oke. Jadi ya solusinya bisa macam-macam. Mungkin nata ulang struktur tim, bikin tim lebih sedikit tapi cakupannya lebih gede gitu. Atau ya secara sadar prioritasin buat nyicil utang teknis itu. Atau bisa juga pakai peran delivery manager buat bantu ngelola koordinasi antar tim. Oke. Terus soal kewenangan tadi, yang nggak jelas batasannya. Nah, soal kewenangan keputusan, ini pertanyaan valid banget. Dan bagusnya sih didiskusiin rutin ya sama manajer. Mungkin pas sesi one-on-one mingguan gitu. Bisa pakai kerangka pikir kayak metafora pintu satu arah versus dua arah dari Amazon itu loh. Oh, yang soal resiko keputusan ya? Betul, buat bantu bedain mana keputusan yang dampaknya gede dan susah diubah, satu arah, mana yang relatif gampang dikoreksi kalau salah, dua arah. Jadi tim lebih jelas batas otonominya di mana. Oke, jadi ada solusi di level struktur sama proses ya. Terus gimana kalau situasinya lebih spesifik di lapangan? Misal, tim sering banget nih nggak sepakat soal arah solusinya gimana ya? Atau nemuin engineer yang mikirnya, udah kasih tahu aja saya harus bikin apa, nggak usah ikut mikir solusi. Terus peran PMO lama di mana nasibnya? Oke, satu-satu ya. Soal nggak sepakat itu sebenarnya sehat loh. Tandanya orang pada mikir kritis. Heeh. Cara atasinya, prinsipnya sih kita utamain pendapat ahli di bidangnya di tim itu. Kalau masih buntu juga, ya jangan debat kusir kelamaan. Mending bikin tes atau eksperimen cepet aja, biar dapat data buat dasar keputusan. Data driven ya? Betul. Terus soal engineer yang cuma mau coding, ya itu bisa aja diakomodir tapi ada syaratnya. Tech lead-nya harus tetap terlibat penuh di diskusi apa dan kenapanya. Cuma, ya perlu diingat juga, model operasi produk yang ideal itu kan dorongnya kita rekrut engineer yang proaktif, yang mau ikut inovasi cari solusi. Iya. Nah, terakhir soal PMO.
perannya seringkali emang berubah, bertransformasi. Fungsi kontrol dari atas itu biasanya dikurangin. Terus diganti sama peran kayak delivery manager tadi, yang fokusnya lebih ke melayani dan bantu tim ngatasin hambatan, bukan ngontrol. Oke, oke, sip. Terus ada juga nih ketakutan-ketakutan lain yang mungkin muncul. Contohnya khawatir gini, wah kalau ide kita diuji ke pengguna pakai prototipe, ntar dicontek kompetitor dong. Atau gimana kalau pengguna udah suka sama prototipe A, taunya nggak jadi kita kembangin. Haha, iya ya, ini juga sering kedengeran. Oke, soal kompetitor dulu ya. Mereka itu kan nggak bakal tahu hasil pengujian internal kita kayak gimana, atau keputusan akhir kita apa. Ingat, dari banyak ide yang dites pakai prototipe, cuma sebagian kecil kok yang beneran bakal dibangun. Kalaupun idenya super rahasia banget, ya tinggal pakai NDA aja kan sama peserta tesnya. Aman. Oh iya, non-disclosure agreement. Bener juga sih. Nah, terus soal ekspektasi pengguna tadi. Kuncinya ya di komunikasi. Dari awal mesti jelasin kalau prototipe itu bagian dari proses belajar kita buat nemuin solusi terbaik, bukan janji produk jadi. Fokusnya kan ngasih value nyata di akhir, bukan sekedar ngerilis apa yang ada di prototipe. Oke, komunikasi yang jelas dari awal ya. Jadi, apa nih artinya semua ini buat Anda para pendengar? Intinya sih ngenalin, pahamin, dan ya secara konstruktif gitu ya, ngatasin berbagai keberatan internal, ini tuh bagian penting banget dari suksesnya transformasi ke model operasi produk. Betul. Keberatan ini seringkali muncul dari sudut pandang yang valid kok. Perlu didengerin, tapi ya solusinya mesti dicari pakai kerangka kerja model yang baru, bukan malah balik ke cara kerja lama. Nah, sebagai penutup nih, mungkin ada pemikiran yang bisa Anda renungkan. Keberatan-keberatan yang tadi kita bahas itu, seringkali cuma di permukaan aja loh. Gejala dari isu sistemik yang lebih dalam. Maksudnya gimana tuh? Bisa jadi itu sinyal kalau misalnya utang teknisnya udah parah banget, atau struktur timnya udah nggak cocok lagi sama kebutuhan sekarang, atau mungkin arahan strategi dari pimpinan kurang jelas. Atau bisa juga kurangnya dukungan coaching buat tim. Jadi lebih ke akar masalahnya ya? Iya, jadi ngatasin keberatan itu bukan cuma soal nenangin tim aja, tapi lebih fundamental, benerin fondasi cara kerja organisasi Anda. Jadi mungkin pertanyaan kuncinya bukan lagi, gimana ya cara ngatasin keberatan spesifik ini, tapi lebih ke, apa sih akar masalah mendasar di sistem kita yang bikin keberatan-keberatan ini muncul terus? Nah, ngejawab pertanyaan itu mungkin bisa jadi titik awal eksplorasi Anda selanjutnya.